Sali, hari ini di Cerita Sali saya kedatangan tamu yang spesial banget, sahabat saya, Arin. Kayaknya udah pada kenal sama Arin semua ya? Belum Ya. Mbak Sali. Arin ini kan salah satu, kalau bisa dikatakan salah satu influencer selebgram lokal Bojonegoro. Followernya sangat besar dan tidak ada hatersnya. Kalau saya ada hatersnya. Padahal sama jumlahnya kayak Mbak Sali. Iya, bedanya cuman Arin ini semuanya love, kalau saya ada yang hate gitu. Masa Mbak Sali banyak ya? Iya, ada. Kalau saya di setiap postingan pasti ada yang Oh gitu. ya, wajar lah. Gini ya, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol di Arin. Sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, aku mau ngucapin congratulations for your baby. Baby Sang ya. Yes. Lucu banget, aku sering nonton di statusnya Arin. Arin adalah salah satu news presenter di Fokus Pagi di Indosiar waktu itu ya. Jadi itu lompatan luar biasa banget. Kalau kita lihat Indosiar itu kan salah satu televisi yang besar ya, televisi nasional. Terus kemudian gimana sih ceritanya Rin? Bisa sampai pada itu, menurutku lompatan yang sangat dari Arin yang masih muda banget, terus kemudian langsung dapat posisi dan tawaran yang sangat strategis untuk jadi news presenter di Indosiar. Gimana sih ceritanya? Apa memang passionmu di situ? Kalau passion kayaknya iya, bisa dibilang iya sih. Oh gitu. Jadi cita-citamu jadi news presenter atau gimana? Karena passion sama cita-cita menurut Arin Beda beda ya. ya. Oke. Ceritain satu-satu deh. Passionmu, cita-citamu dulu. Jadi dulu kalau waktu sekolah tuh ditanyain pengen jadi apa gitu. Pengennya Arin kalau nggak jadi dokter jadi artis. Karena waktu itu mikirnya punya kerjaan yang cepat menghasilkan cuan gitu kan. Dokter sama artis. Iya. Nggak jadi dokter tapi sekarang jadi artis ya teman-teman ya. Bukan, nggak juga. Terus ternyata dari habit waktu sekolah itu sering MC acara sekolah itu image-nya tuh kebentuk. Dari sekolah sudah sering MC? Iya, dari Oke. SD. Oh, dari Upacara serius? tiap seminggu sekali itu. Oke. Dari situ. Pembawa acara di upacara SD. Wow. Dan itu Konsisten berarti ya. istri koma. Iya. Jadi waktu SD, terus SMP, kalau mulai pensi kan, ya anak MC SMP, di pensi. Iya. Oke. Terus waktu di Jombang, waktu di Man juga sama, caranya mungkin lebih religius kan konsepnya. Jadi ya dari situ terbentuk image MC Arin gitu. Oke. Dan itu nggak Arin sadari. Akhirnya itu diseriusin. Dan ada satu guru yang ngarahin Arin coba ikut lomba ini, lomba presenter waktu itu. Waktu itu yang ngadain teman-teman UNESA, Fakultas Bahasa. Itu lomba pertamamu berarti? Lomba pertama presenter, karena sebelumnya ya Olimpiade, lomba karya ilmiah, yang seperti itu. Bukan anak yang pinter presenter ya. gitu. Ya ini emang dari sekolahnya udah berbakat dan anak pasti ranking 1 nih sekolahnya ya. Iya kan? Tapi padahal sering bolos loh Mbak Sali, Arin sering bolos beneran. Iya. Terus ya dari situ ternyata kok beda ya. I found something new kayak gitu. Oke. Waktu setelah ikut kompetisi apa nama tadi? News presenter. News presenter tadi ya. Iya. Oke. Jadi teman-teman UNESA, kakak-kakak UNESA waktu itu, dan itu juara 2. Waktu itu tingkatnya masih Jawa Timur. Terus tahun depan yang ngadain lagi tuh. Arin udah kelas 3 mau UN. Waktu Man itu terus ikut lagi tingkat nasional, masuk lagi. Wow. Gitu. Dari situ waktu mau ambil kuliah itu Padahal masih SMA waktu kompetisi yang tingkat nasional itu. Iya. Oke. Memang untuk SMA sederajat sih Mbak Sally waktu itu. Jadi ya sejak saat itu kayak apa aku di sini ya jalannya gitu. Oke, berarti sebenarnya kamu mikir, udah ngerti bakatmu di situ ya sebenarnya dari kecil, kalau bisa aku bilang dari SD aja udah memilih. untuk jadi pekerjaan gitu. Karena kalau dulu ya mungkin di masa-masa kayak kita dulu ya, pekerjaan itu kan ya kayak dokter, jadi guru, jadi PNS, kan nggak ada ya jadi YouTuber, jadi apa namanya news presenter. Kayaknya dulu itu kamus cita-cita itu nggak seluas sekarang sih. Oke. Terus ceritakan sampai pada akhirnya jadi news presenter di TV nasional. Nah, waktu itu kan udah tuh kuliah komunikasi, ambil spesialis broadcast, karena kalau di komunikasi kan ada jurnalistik, broadcast, terus PR. Arin spesifikasinya ambil broadcast. Jadi lebih ke radio sama TV, lebih ke penyiaran. Kalau jurnalis nanti kan lebih ke lapangan, cari berita kayak gitu. Dan waktu itu
karena memang Arin juga bukan terlahir dari keluarga yang sangat ningrat kaya raya, jadi harus survive ya kan di Surabaya. Jadi kuliah sambil kerja. Kuliah sambil kerja. Dari semester 3. Semester 3. Awal-awal masih sering minta orang tua. Semester 3 udah mulai kerja, ikut biayain kuliahmu sendiri akhirnya. Alhamdulillah beasiswa sih Mbak Seldi. Oh, beasiswa. Emang ranking 1 ya. Maaf ya teman-teman, mungkin yang nggak ranking 1 nggak usah berkecil hati, masih ada kesempatan. Jadi kalau di swasta beasiswanya kan dari Intaren biasanya, gitu ya? bukan Ya, dari ya. Kemendikbud tapi dari Kemenristek-kan. Oke. Terus waktu itu Arin dapat beasiswa sampai akhir, jadi cuma bayar skripsi sama wisuda aja. Terus di sana Arin coba mikir, aku ngapain ya? Masa abis kuliah pulang? Karena memang Arin pribadi tidak begitu suka organisasi. Nganggur, nggak suka juga kalau nggak ada pekerjaan, kayak diem gitu, nggak nyaman ya, harus ngelakuin sesuatu ya. Dan kebetulan punya teman-teman banyak di Surabaya, maksudnya orang-orang asli Bojonegoro, coba nih nanya, ada teman-teman yang punya WO enggak, EO enggak, terus Arin menawarkan jasanya, kalau ada acara aku yang MC-in ya, dengan sukarela waktu itu. Terus akhirnya kebuka linknya, singkat cerita dapat rekomendasi untuk casting di TV 9 waktu itu, TV lokal. Jadi itu castingnya terbuka tuh Mbak Sally. Jadi banyak banget ya kompetitormu waktu itu? Waktu itu termasuk kakak senior yang di kampus, kayak gitu. Dan waktu itu Arin dapat rekomendasinya dari kakak senior memang. Terus akhirnya di situ nggak lama, cuma 3-4 bulanan Arin dapat tawaran langsung di Indosiar, langsung di Fokus Pagi. Jadi Arin waktu itu jadi news presenter di Fokus Pagi di Indosiar. Itu makanya dengan karir yang cepet banget berarti aku bilang ya. Meskipun membangunnya. Jadi teman-teman kalau di sini kita ngelihat bahwa upayanya udah dilakukan, belajarnya udah panjang banget ya Rin ya, mulai dari SD tadi. Terus kemudian ada pandemi nih, akhirnya waktu itu Arin cerita kan, akhirnya kemudian nggak bisa lanjut siaran lagi gitu. Nah terus apa yang kamu lakuin setelah itu? Aku kayaknya ngeliat juga banyak inovasi yang dilakuin sama Arin ya. Salah satunya ada hikmahnya sebenarnya Mbak Sally, pandemi. Ceritain dong orang yang bisa mengambil hikmah dari pandemi nih, biar ngasih spirit juga ke teman-teman ya, biar nggak putus asa. Jadi sejak Arin siaran di TV 9 itu teman-teman di Bojonegoro, adik-adik yang masih SMA, SMP itu banyak sekali DM masuk, Mbak Arin gimana caranya kok bisa siaran di TV? Padahal orang Bojonegoro itu kan terkenal medok lah, desa lah, apa segala macam gitu. Betul. Dan dari DM itulah Arin itu kayak punya keinginan gimana ya, kalau aku tuh punya wadah yang bisa memfasilitasi adik-adik untuk belajar public speaking. Dari situ Mbak Sally akhirnya terrealisasinya waktu pandemi, karena waktu pandemi adalah waktu paling nganggur Arin sepanjang sejarah. Sama sih kayaknya. dulu di Surabaya hampir nggak pernah nganggur sama sekali. Orang yang biasa kerja terus kemudian kayak nggak ngapa-ngapain itu pasti kan stres banget. Stres banget ya, benar. Arin mikir ngapain ya, masa iya sih ini waktunya Arin memperkenalkan itu, membangun itu gitu. Dan ternyata antusiasnya waktu Aksara dibangun juga banyak banget yang pengen daftar gitu. Aku baca di salah satu postingan IG-mu soal Aksara, bagaimana almarhum Abah, boleh kan aku almarhum Abah ini juga support. Waktu ide Arin ceritain soal mau bikin Aksara ke Abah dan Abah support. Sangat support. Padahal aku kalau boleh cerita teman-teman, jadi abahnya Arin ini adalah salah satu tokoh religius di tempat tinggalnya Arin. Nah kemudian ini sebenarnya makanya saya tanya, apakah di desa seperti tempat saya, tempatnya Arin, yang kebanyakan mungkin tidak semodern atau tidak se-open mind itu orang tua zaman dulu. Nah itu gimana? Apakah seluruh karirmu yang sampai hingga saat ini benar-benar mendapatkan full support, totally support dari abahmu, dari Umi, dari partner, suami? Mereka semua dukung? Itu prosesnya panjang sih Mbak Sally. Panjang ya? Iya panjang, cuma intinya bahkan waktu itu Abah itu sampai rela, istilahnya bukan bertengkar ya, apa istilahnya, berargumen. Sama keluarga besarmu? Iya benar. Beradu argumen. Karena memang sebelumnya Arin tuh tipe anak yang kalau melakukan keputusan atau pengen sesuatu tuh selalu komunikasi sama orang tua, khususnya Abah. That's good. Iya, dan Abah memang dari kecil didikannya tegas banget kan, tegas dan disiplin banget. Tapi juga demokratis ya? Iya benar. Selagi Arin bisa mengutarakan alasan kenapa Arin pengen jadi seperti itu dan
bisa diterima akal, ya why not? Oke. Jadi mau ke sospol nggak boleh, mau jadi artis nggak boleh, mau kuliah ke ISI Jogja nggak boleh. Gimana kalau Arin kuliah komunikasi ya? Karena sering ikut lomba tadi. Coba komunikasi. Kenapa ambil komunikasi gitu? Akhirnya ditanya, kayak pengen jadi Mbak Najwa, kalau gitu Mbak Ira Kusno deh gitu. Ira Kusno sama Najwa Shihab ya. Iya, itu dua nama itu yang disebut. Ya udah, bener. gitu langsung. Akhirnya kemudian diberikan izin ya. Karena kalau menyebut dua sosok itu kan Arin nggak perlu panjang lebar menyebutkan alasannya Arin nanti harus kesini, mau kesini pengen jadi ini. Dengan cara ini kan nggak perlu panjang lebar karena beliau juga salah satu orang yang tahu sepak terjang misalnya seperti Mbak Najwa atau Mbak Ira Kusno. Iya benar. Mudah-mudahan Abah dari atas sana juga bisa melihat kesuksesan Arin ke depan. Amin. Sampai bisa benar-benar jadi seperti Ira Kusno atau Najwa Shihab ya. Amin. Terus Mbak Selik tadi kalau nanya Abah dukung Aksara, dukung banget karena kata Abah itu orang yang baik kan yang bisa ngasih manfaat. Benar, dan manfaat itu kan luas banget gitu. Karena kamu punya kemampuan di public speaking. Kenapa nggak itu yang harus di-share ke Karena yang Arin punya itu. Kalau disuruh ngomong agama ya mohon maaf Mbak Seli, Arin ini termasuk bodoh, nggak sepandai beliau. Karena Arin rasanya kapasitasnya di sini ya yang di-share ya harusnya ini gitu. Ya toh itu juga sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Iya, dan itu percakapannya waktu beliau jemput Arin pulang MC malam-malam gitu. Setelah pulang MC dulu abahmu sing jemput ke ya kan sebelum kenal Mas Lutfi kemana-mana yang jemput. Jadi sekarang kan amanahnya ke suami ya, ke Upil ya, ada di balik kamera. Jadi waktu itu misal pulang dari MC atau event apa gitu dijemput gitu. Cerita sambil di jalan gitu, aku mau pengen buat sekolah public speaking gitu ya, apa bagus gitu. Aku belum sempat mengenal abahnya Arin, tapi aku bisa ngerasain spirit itu sebenarnya yang harus mungkin orang tua ataupun mungkin saya Arin yang sekarang juga jadi orang tua harusnya bisa ngedukung minat anaknya. Iya. Dan sampai dan sekarang juga ngarahin juga itu sih. Mbak Sali karena Abah udah nggak ada ya, Ibu tuh nggak pernah ngelarang Arin mau jadi apapun, nggak pernah karena sebelumnya memang sudah dapat izin. Sudah dapat restu dari ayah. Iya. Mau apa juga monggo silakan. Berarti kayak Arin harus ngebuktiin nanti ya ke Abah supaya sampai ke cita-cita itu. Oke, jadi sekarang ceritain Rin, Aksara yang kamu bangun waktu itu awal pandemi. Berarti akhirnya ini semacam kelas gitu ya, kelas edukasi untuk teman-teman komunitas atau seperti apa caranya Arin? Sebenarnya Aksara itu Arin pengennya sekolah public speaking. Kelas public speaking, bener-bener yang belajar public speaking secara luas. Mau itu nanti kita belajar reportase, kita belajar MC, presenter, mau belajar nge-host karena public speaking, bicaranya public speaking luas banget ya. Dan kayaknya diperluin di segala pekerjaan itu benar banget ya benar. Karena menurut sudut pandang Arin sendiri, orang mau sepinter apapun, skillnya keren, sehebat apapun kalau tidak bisa mengkomunikasikan kemampuannya, pasti kalah sama yang pinter omong doang. Gitu Mbak Sali. Jadi dari situ, dan ternyata setelah Arin ngobrol sama teman-teman banyak banget antusiasnya, bahkan sampai sekarang banyak yang nge-DM di IG-nya Aksara itu kapan buka kelas lagi Kak gitu. Oh, sempat berapa kali buka kelas waktu pandemi berarti udah jalan? Satu kali batch short class sama private class itu berapa anak gitu ya Mbak? Sekitar 2 sama 3 anak. Itu harusnya itu peluang banget sih. Jadi teman-teman mungkin kan sekarang itu kalau kita ngomong pekerjaan akan jauh berbeda dengan ketika sebelum pandemi ya. Kalau kita punya kemampuan public speaking, kayak kita mau jadi kayak mau ke presenter atau mau ke YouTuber, mau content creator, itu kayaknya butuh skill itu. Jadi selama pandemi itu kawan-kawan juga bisa memanfaatkan itu sebagai investasi skill ke diri kita. Salah satunya ngikutin kelasnya Aksara. Gitu ya. Terus selain Aksara nih Rin, Arin kan juga punya Halo MC yang paling baru nih, karena saya ngikutin apa aja yang diposting sama dia itu saya ngikutin. Saya which one of salah satu fansnya saya. Padahal saya yang ngefans sama Mbak Sali guys. Ya, ceritain soal Halo MC.
Kalau Halo MC karena memang gabut aja sih Mbak Sally. Mau ngapain sih Halo MC ini? Bisa kita kalau butuh MC tinggal halo, bisa nggak gitu atau gimana? Salah satunya itu. Oh gitu. Nah, tapi itu sebenarnya terinspirasi dari teman-teman di Surabaya. Jadi di Surabaya itu banyak sekali komunitas MC, manajemen MC yang benar-benar diseriusin gitu loh Mbak. Oke. Bahkan Arin itu lihat senior yang di sana di Surabaya itu sekali nge-MC itu fantastis sekali gitu. Kok bisa ya? Arin tuh kepo, caranya gimana sih kayak beliau-beliau itu kayak misalnya kalau boleh saya sebut Mbak Emil, Mbak Putri, Mbak Grace kayak gitu. Beliau mungkin sekali tampil ya bisa cukup makan sebulan. Beneran. Arin pengen beliau gimana ya selain mengawali karirnya yang memang dari muda gitu. Ternyata memang manajemennya bagus banget. Iya, manajemen profesional. Nantinya Halo MC juga akan ke situ berarti ya. Nah, Arin tuh kan kalau lihat di Bojonegoro bukan bermaksud untuk MC di Bojonegoro jelek, enggak, banyak sekali yang bagus. Cuma mereka beliau-beliau itu kayak bukan enggak tersistem, terkoordinir, termanage dengan baik tidak gitu. termanage. Jadi jadi sebenarnya skillnya sudah ada, SDM-nya sudah ada banyak, tapi belum ada wadah untuk memanage karena kan kalau gini, aku sebagai pengguna jasa MC mungkin ya, aku akan minta tolong dong cariin saya MC dengan kualifikasi seperti ini untuk acara ini. Nah, kita tuh nggak punya katalog gitu loh. Iya, bener. Oh, yang ini tuh MC yang biasanya dia nge-MC di acara formal. Oh, ini dia nge-MC di acara bisa agak lucu. Nah, itu kita nggak ada emang. Bener sih, itu menjawab kebutuhan. Iya Mbak Sally. Dan memang sementara ini memang anggotanya kan cuma 4 tuh. Dan 4 itu memang Arin sengaja pilih teman-teman yang milenial yang memang fresh wajahnya gitu. Punya visi yang sama juga. Kalau beliau yang senior memang Arin ya suhu gitu kan. Nggak berani. Nah ini Arin coba konsepnya gimana kalau kamu nanti di Instagram kamu memang spesialis government, spesialis wedding, spesialis ini. Iya, benar. Waktu kemarin foto studi Mas Bayu juga konsepnya seperti itu, di konsep gitu. Dari postnya nanti captionnya, tulisannya. Itu yang menarik ya, karena kan sekarang memang harus kita sebagai mungkin generasi yang sekarang ya, ketika ada pandemi maka mungkin kita nggak bisa sosialisasi secara langsung ke masyarakat. Kalau dulu ada banyak forum yang untuk memperkenalkan diri kita, kalau sekarang semuanya forum online. Jadi mungkin portofolionya Arin juga bisa dilihat di Instagramnya Arin, di YouTube-nya Arin, jadi kayak gitu ya. Jadi penting banget ya untuk kita sekarang kayak mendigitalisasi market kita. Tujuannya itu sih Mbak Sally. Rencanamu ke depan, Rin? Aku dengar mau kuliah ya, coba ceritain dong. Minta rekom Mbak Sally. Mau kuliah jurusan apa nih? Arin mau ngambil S2 ya berarti ya? Jurusan apa? Tetap komunikasi. Kenapa sih Arin kan sekarang bisa dibilang karirnya sudah bagus, terus kemudian berkeluarga, ada baby, kemudian kenapa masih melihat bahwa aku ini kayaknya harus ngambil pendidikan lagi? Apa yang membuat kamu motivasi bahwa ini penting buat karir aku ke depan atau untuk improvement diri kamu itu apa yang kamu lihat? Ya kalau menurut Arin pribadi pendidikan itu ya investasi kita. Investasi ya, iya. Nggak cuma buat kita sih, buat anak-anak, untuk keluarga. Iya, gitu. Karena memang beda, wanitanya terpelajar sama enggak pasti beda. Kalau orang kan mungkin dahulu ya, orang mikir kan ngapain sih kalau perempuan mungkin nanti sekolah tinggi-tinggi juga kita cuma di rumah. Benar. Tapi sekarang bahkan sebenarnya ya ibu rumah tangga itu juga memang lebih baik kalau terkapasitasi atau punya pendidikan yang bagus, karena juga merawat anak atau mungkin banyak pekerjaan yang sebenarnya nggak terperkirakan bisa dilakukan di rumah. Jadi memang nggak ada salahnya dan bagus banget. Aku dukung banget itu Arin kalau mau sekolah lagi ya. Jadi Arin juga minta doanya sih buat Mbak Sally dan teman-teman. Mudah-mudahan semakin sukses ya Arin ya. Amin. Semakin sukses karirnya. Terus tercapai cita-citanya menjadi presenter seperti Mbak Nana, seperti masih jauh, harus berapa ribu langkah lagi harus dilewati Mbak. Kayaknya sebesar apapun upayanya itu akan worth ketika kita sampai di sana Rin. Jadi memang sekarang belum kelihatan, tapi kalau kita nggak menyerah untuk dapetin itu, orang ngelihat kesuksesannya, tapi orang nggak pernah ngelihat berapa kali sih kita gagal dalam mencapai ke sana, berapa besar sih usaha kita nyampe ke sana. Mbak Sally kayaknya curhat ya kalau ini.
Ya ini sebenarnya yang cerita saya atau Arin ya? Oke Rin, karena Arin ini salah satu influencer di Bojonegoro ya, yang dimana banyak banget orang yang ngikutin aktivitasnya Arin, pengen jadi seperti Arin. Kasih dong tips ke kawan-kawan how to be Arin, enggak how to be Arin, how to be best version of yourself atau untuk jadi versi terbaik dari diri kita. Yes, ya tipsnya cuma satu sih Mbak Sally, ya nggak boleh menyerah gitu. Tidak boleh menyerah. Apapun kondisinya. Sekalipun pandemi ya. Mau jatuh sejatuh-jatuhnya nggak apa-apa, nangis, sedih nggak apa-apa, tapi harus cepet bangkit. Oke. Mentalnya harus. Mentalnya harus mental fighter ya. Come back stronger. Intinya itu, dan jangan lupa ikhtiar doa. Udah. Ikhtiar doa, jangan menyerah, mentalnya harus mental. Just that. Iya, oke. Nothing else. Terima kasih Arin udah main ke rumah saya, udah bincang-bincang sore ini. Saya doakan mudah-mudahan cita-citanya Arin tercapai ya. Amin. Terima kasih juga kawan-kawan yang udah nonton. Sampai ketemu lagi nanti di cerita Sally yang berikutnya. Jangan lupa kasih komen, like, and subscribe.